Perkenalkan, nama saya Yeremi Biana Sarungo dengan NIM 1953 14156. Saya Dionysius Naklau dengan NIM 19531418. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Neutral Network pada Dataset IRIS. Pemikiran dasar. Dataset IRIS adalah dataset yang relatif sederhana dan terkenal karena kelasnya yang dapat dipisahkan dengan baik. Namun, ada beberapa masalah mendasar yang dapat dipecahkan atau dijelajahi dengan menggunakan dataset ini, antara lain klasifikasi. Dataset IRIS dapat digunakan untuk mempelajari dan mengimplementasikan algoritma klasifikasi dengan menggunakan fitur-fitur seperti panjang dan lebar kelopak serta panjang dan lebar mahkota. Anda dapat melatih model klasifikasi untuk memprediksi spesies bunga iris berdasarkan fitur-fitur tersebut. Yang kedua, evaluasi algoritma. Dataset IRIS sering digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja algoritma klasifikasi. Anda dapat membandingkan berbagai algoritma klasifikasi dan mengukur kinerjanya dengan menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, rekal, atau F1 score. Hal ini membantu Anda dalam memahami kelebihan dan kekurangan setiap algoritma dan memilih yang terbaik untuk masalah klasifikasi tertentu. Yang ketiga, visualisasi data. Dataset IRIS juga dapat digunakan untuk melihat dan memvisualisasikan hubungan antar fitur-fitur dalam bentuk grafik atau plot. Anda dapat menggunakan teknik seperti scatter plot atau box plot untuk memahami distribusi data dan melihat pola atau tren yang mungkin ada di antara kelas-kelas. Yang keempat, reduksi dimensi. Dataset IRIS memiliki 4 fitur yang memungkinkan untuk melakukan eksplorasi dalam mereduksi dimensi. Anda dapat menerapkan teknik seperti Principal Component Analysis atau PCA atau TSNE untuk mengurangi dimensi fitur dan memvisualisasikan data dalam ruang 2 atau 3 dimensi. Yang kelima, pengenalan pola. Dataset IRIS dapat digunakan untuk mempelajari dan mengenali pola-pola yang ada dalam data. Anda dapat mencoba menerapkan teknik pembelajaran mesin seperti pengklasteran atau clustering untuk menemukan kelompok-kelompok yang tersembunyi dalam data atau menerapkan algoritma pengenalan pola lainnya. Meskipun dataset IRIS relatif sederhana, ini bisa menjadi titik awal yang baik untuk memahami konsep dan teknik pemrosesan data dan pembelajaran mesin sebelum menerapkan mereka pada dataset yang lebih kompleks. Tujuan penelitian. Sebagai dataset pembelajaran mesin yang digunakan untuk melatih dan menguji model klasifikasi, tujuan di sini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pemahaman tentang algoritma pembelajaran mesin dan teknik analisis data. Melalui dataset ini, pengguna dapat belajar tentang berbagai algoritma klasifikasi dan mempelajari bagaimana melatih dan mengevaluasi model secara efektif. Dataset IRIS memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan, antara lain pembelajaran dan pendidikan. Dataset IRIS sering digunakan dalam konteks pembelajaran dan pendidikan, terutama dalam mengantar analisis data dan pembelajaran mesin. Kemudian, pengembangan algoritma dan model. Dataset IRIS digunakan sebagai salah satu benchmark dalam menguji dan mengembangkan algoritma dan model pembelajaran mesin baru. Penelitian ilmiah. Dataset IRIS telah digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah di bidang biologi, ekologi, dan ilmu komputer. Pengenalan pola dan klasifikasi. Dataset IRIS membantu mempelajari teknik pengenalan pola dan klasifikasi yang digunakan dalam pengelolaan data. Studi biologi dan konservasi. Dataset IRIS memberikan wawasan tentang variasi genetik dan karakteristik bunga iris yang bermanfaatkan dalam studi biologi dan konservasi. Secara keseluruhan, dataset IRIS memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dengan memberikan fondasi bagi pendidikan, pengembangan algoritma, penelitian ilmiah, pengenalan pola, dan pemahaman lebih lanjut tentang dunia alam. Metodologi. Data yang digunakan ialah data IRIS yang diperoleh dari web UCI Machine Learning Repository. Dataset ini terdiri dari 150 data dengan 5 atribut diantaranya ialah sepal length, sepal width, petal length,
peta width, dan kelas. Metode yang akan digunakan ialah menggunakan pendekatan Deep Neural Network ANN dengan arsitektur mendalam. Metode Deep Neural Network atau DNN adalah pendekatan dalam pembelajaran mesin yang menggunakan arsitektur jaringan secara tiruan dengan banyak lapisan atau layer yang saling terhubung. DNN telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir karena kemampuannya untuk mempelajari representasi fitur yang kompleks dan mendalam dari data. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menerapkan metode Deep Neural Network. Yang pertama, persiapan, arsitektur jaringan, inisiasi dan pelatihan, validasi dan penyetelan, pengujian dan evaluasi, dan penerapan dan iterasi. Metode Deep Neural Network memungkinkan pembelajaran yang lebih kompleks dan representasi fitur yang lebih dalam dibandingkan dengan metode pembelajaran mesin tradisional. Namun, implementasi yang efektif membutuhkan pemilihan arsitektur yang tepat, pemrosesan data yang benar, dan pelatihan yang memadai dengan dataset yang mencukupi. Urutan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, pengumpulan data, kemudian data pre-processing, berupa ekspor data, melihat data secara statistika, encode label menjadi numeris kategorikal, memeriksa data null, scale data, dan yang terakhir skill data menjadi data training dan testing. Ekspor data. Data akan diekspor terlebih dahulu, mencari tahu variabel yang ada dan tipe data yang ada. Melihat data secara statistika. Melihat data secara statistika dengan melihat mean, mix, max, standar deviasi, dan jumlah data untuk mengetahui persebaran data. Encode label menjadi numeris kategorikal. Mengubah label menjadi Selanjutnya adalah encode label menjadi numeris kategorikal, yaitu mengubah label menjadi angka numeris agar dapat masuk ke perhitungan model. Untuk codingannya dapat dilihat pada gambar di bawah untuk mengubah numeris ke angka. Selanjutnya memeriksa data null. Data null perlu diperiksa agar data dapat digunakan untuk melatih model yang akan digunakan. Jika terdapat data null, maka data akan diisi dengan modus yang ada. Selanjutnya adalah scale data. Fungsi scale data digunakan untuk melakukan penskalaan atau normalisasi terhadap data numerik dalam satu dataset. Tujuan dari penskalaan data adalah untuk mengubah rentang nilai data agar lebih konsisten dan dapat diinterpretasikan dengan baik oleh model yang digunakan. Selanjutnya itu split data menjadi data training dan data testing. Data akan dibagi menjadi data training dan data uji. Data training akan digunakan untuk melatih model dan data testing digunakan untuk mengevaluasi model. Selanjutnya adalah membuat model. Model akan dilatih dengan arsitektur sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Setelah itu, model akan menggunakan loss function kategorikal, cross entropy, karena kasus klasifikasi yang dihadapi adalah klasifikasi multi-kelas. Model akan menggunakan optimizer Adam dan akan dievaluasi menggunakan matrix, akurasi, dan loss. Activation function yang akan digunakan untuk hidden layer ialah rule dan pada output layer adalah softmax. Selanjutnya training model. Model akan dilatih selama 20 epochs dan validasi split sebanyak 0,1. Selanjutnya visualisasi akurasi dan loss model. Ada dua grafik di sini. Grafik yang pertama itu grafik akurasi model dan yang kedua adalah grafik loss model. Selanjutnya adalah menentukan akurasi. Cara menentukan akurasi dari model klasifikasi dapat dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi yang diberikan oleh model dengan nilai sebenarnya atau ground truth pada data uji yang telah diketahui labelnya. Dan adalah hasil dan analisis. Ini adalah rekap hasil dan analisis, yang dimana matriksnya dengan nilai akurasi 92% dan lossnya 0,2402. Selanjutnya diskusi. Hasil dari training model, akurasi yang didapatkan sudah optimal, yaitu 90% dengan loss yang cenderung kecil, yaitu 0,2402. Hal ini berarti bahwa model sudah bisa memprediksi data dengan performa benar, sekitar 92%.
Jika ditinjau dari grafik, model masih mengalami overfitting, di mana nilai akurasi dan loss dari validasi masih cenderung lebih baik dibandingkan dengan nilai training. Walaupun demikian, model tersebut sudah cukup dan optimal dalam melakukan klasifikasi terhadap bunga iris itu sendiri. Dalam pengerjaan proyek ini, kami tidak mendapatkan keterbatasan yang dialami itu tidak ada. Terakhir adalah kesimpulan, data iris dapat diklasifikasikan dengan baik menggunakan JST-ANN. Dengan arsitektur yang dalam, model dapat melakukan performa baik dengan menghasilkan akurasi 92% dan loss 0,2402. Walaupun jika ditinjau dari visualisasi grafik, model masih mengalami overfitting, di mana akurasi dan loss dari validasi lebih baik daripada trainingnya. Kombinasi jaringan syarat yang mendalam dengan activation function, rule pada hidden layer, dan softmax pada output layer, serta optimizer Adam dapat menghasilkan kombinasi model ANN yang baik, sehingga data iris dapat terklasifikasi dengan baik oleh model. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.